Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Royhatul Jana, NIM 0401520009. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kombinasi sequential explanatory. Nah, jadi pada penelitian pendidikan matematika itu secara garis besar dilakukan dengan tiga metode. Tiga metode itu yang pertama kualitatif, kuantitatif, serta mixed method atau metode kombinasi atau metode campuran. Nah, dalam metode kombinasi ini diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme. Nah, kemudian metode kombinasi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sequential dan concurrent. Sequential dibagi lagi menjadi explanatory dan exploratory. Kita akan membahas mengenai konsep dasar penelitian kombinasi menggunakan metode kombinasi desain sequential explanatory. Nah, penelitian kombinasi menurut Levy itu penelitian metode kombinasi adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan dalam beberapa cara mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu proyek. Penelitian kombinasi itu penelitian yang mengasosiasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ketika dulu kenapa ada penelitian campuran itu, ketika Campbell dan Fish itu menggunakan metode jamak atau multimetode dalam meneliti kebenaran watak-watak psikologis. Berawal dari hal tersebut, mencampurkan metode-metode sekaligus pendekatan-pendekatan yang menggabungkan metode observasi dan wawancara itu dari kualitatif, kemudian metode survei tradisional dari kuantitatif. Nah, menurut Creswell, penelitian bentuk ini itu adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memberikan pemahaman lebih lengkap daripada hanya satu pendekatan saja dalam perumusan masalahnya. Metode penelitian sequential explanatory itu penelitian di mana peneliti itu lebih dahulu melakukan penelitian kuantitatif, menganalisis hasil, dan kemudian menyusun hasil untuk menerangkan dengan lebih terperinci dengan penelitian kualitatif. Nah, pendapat ini sama juga diutarakan oleh Sugiono, di mana model penelitian sequential explanatory itu dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif di tahap pertama atau fase pertama, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada fase yang kedua. Nah, tujuan dari rancangan ini secara keseluruhan itu adalah untuk membantu data kualitatif menerangkan secara detail hasil kuantitatif awal. Nah, penelitian ini dapat dimulai dengan survei secara luas agar dapat dilakukan generalisasi terhadap hasil penelitian dari populasi yang telah ditentukan. Kemudian pada tahap selanjutnya itu dilakukan wawancara kualitatif secara terbuka agar dapat mengumpulkan pandangan-pandangan dari partisipan. Nah, kemudian metode kuantitatif itu berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur yang dapat bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif dan maupun komparatif asosiatif dan struktural. Dan metode kualitatif itu berperan untuk makna dan berperan untuk membuktikan, memperdalam atau memperluas makna, memberikan makna, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal itu. Untuk alurnya itu ada pengumpulan data, analisis data kuantitatif, kemudian ditinjak lanjut, kemudian pengumpulan data dan analisis kualitatif, kemudian diinterpretasikan. Nah, pengumpulan data itu berlangsung dengan dua fase yang berbeda. Nah, dengan sampling kuantitatif secara teliti pada fase pertama dan sampling tertentu pada fase yang kedua, fase kualitatif. Nah, inti dari pengumpulan data itu dalam sequential explanatory itu pengumpulan data kualitatif langsung membentuk data kuantitatif. Dengan demikian, follow up secara kualitatif dapat dikelompokkan responden fase kuantitatif ke pengumpulan data kualitatif dengan individu yang mewakili setiap kategorinya. Kemudian analisis datanya, database kualitatif dan kuantitatif itu
secara terpisah dalam pendekatan ini, dianalisis secara terpisah. Hasil-hasilnya yang kuantitatif itu kemudian untuk merencanakan follow up kuantitatif. Satu bidang yang penting itu hasil kuantitatif tidak hanya dapat menginformasikan prosedur sampling, tetapi juga dapat ditunjukkan jenis-jenis pertanyaan kualitatif yang akan ditanyakan kepada partisipan pada fase yang kedua. Kemudian interpretasi. Nah, peneliti metode campuran itu menginterpretasikan hasil follow up dalam bagian pembahasan hasil penelitian. Jadi interpretasi mengikuti bentuk pelaporan kuantitatif. Pertama pada fase yang pertama dan kemudian hasil fase pertama dan kemudian kualitatif yaitu fase yang kedua. Jadi pada model spatial explanatory temuan kualitatif digunakan untuk membantu menerangkan si temuan kuantitatif tersebut. Kesalahan ini itu sering dilakukan oleh peneliti pemula, yaitu menggabungkan dua database. Jadi tujuan rancangannya adalah agar data kualitatif itu dapat membantu memberikan gagasan yang lebih mendalam dan lebih banyak untuk hasil kuantitatif. Oleh karena itu, dalam pembahasan sebaiknya memperinci bagaimana hasil kualitatif itu membantu memperluas atau menerangkan dari hasil kuantitatifnya. Kemudian selanjutnya yaitu metode campuran sequential explanatory menurut Sugiono. Tadi ada fase pertama kuantitatif dan fase yang kedua kualitatif. Fase pertama ada masalah, landasan teori, pengumpulan, dan hasil pengujian. Kemudian di fase keduanya itu penentuan sumber data, pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian analisis data kuanti-kuali, dan kesimpulan dan saran itu yang terakhir. Nah, masalah dan potensi. Nah, penelitian kuantitatif itu berangkat dari maksudnya masalah atau potensi itu udah jelas. Nah, masalah sendiri itu penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Nah, penyimpangan itu dapat berupa penyimpangan teori atau praktek, terus penyimpangan antara aturan dan pelaksanaan. Nah, potensinya itu adalah sesuatu bila dikembangkan akan dapat meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya itu landasan teori dan hipotesis. Setelah masalah dirumuskan, maka peneliti mencari dan memilih teori yang relevan sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalahnya, terus memberikan definisi operasional, merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumen. Jumlah teori yang digunakan itu tergantung dari jumlah variabel yang akan ditelitinya. Kemudian pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Jadi tahap selanjutnya itu pembuktian hipotesis berdasarkan data yang telah diperoleh. Jadi sebelum data dikumpulkan itu perlu ditetapkan populasi dan sampelnya dan disusun instrumen tes yang variabel, yang reliable dan valid dan reliable, sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Setelah instrumen pengumpulan data dinyatakan valid dan reliable, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian hasil pengajuan hipotesisnya itu penyajian datanya itu penyajian data itu kan yang terakhir. Nah, dalam langkah terakhir ini dalam penelitian kuantitatif, data kuantitatif yang telah dianalisis dan diuji hipotesisnya itu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi singkat. Nah, penyajian datanya itu meliputi deskripsi data kuantitatif, nilai setiap variabel, kemudian setiap indikator, bahkan butir instrumennya. Dengan demikian nilai dari masing-masing itu variabel, indikator, dan butir instrumen itu kan dapat diketahuinya. Penyajian berikutnya itu penyajian data terhadap hasil pengujian hipotesisnya. Semua hipotesis yang telah diuji itu perlu disajikan. Nah, apabila hipotesis itu terkait dengan pengujian hubungan antar variabel, maka perlu disajikan juga dalam bentuk gambar hubungan variabel, diberi angka korelasi atau diberi narasi singkatnya. Nah, selanjutnya yang fase kualitatif. Nah, penentuan sumber datanya.
Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari metode penelitian kuantitatif, selanjutnya itu peneliti menentukan sumber data yang diharapkan dapat melengkapi temuan pada tahap satunya. Nah, selanjutnya sumber data itu bisa dipilih secara purposive atau siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan, kemudian bersifat snowball, jumlahnya itu berkembang semakin banyak, kemudian sumber data lain dari orang juga bisa berupa peristiwa maupun proses yang sedang berlangsung. Kemudian dari pengumpulan dan analisis data kualitatif itu, setelah sumber datanya diperoleh melalui purposive dan snowball, maka selanjutnya itu peneliti kualitatif melakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi maupun dengan dokumentasi. Nah, analisis data dan pengujian kredibilitas data itu dapat dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Nah, hasil data kualitatif itu diharapkan diperoleh data kualitatif yang kredibel untuk melengkapi data kuantitatif yang diperoleh pada fase yang sebelumnya itu. Kemudian analisis data dari data kuantitatif dan kualitatif. Setelah data kuantitatif dan kualitatif itu diperoleh, maka selanjutnya kedua kelompok akan dianalisis lagi. Nah, analisis dapat dilakukan dengan cara menggabungkan data yang sejenis sehingga data kuantitatif itu diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif. Nah, analisis juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan data kuantitatif dan kualitatif sehingga data kuantitatif itu akan ditunjukkan persamaan dan perbedaannya. Nah, dengan data kualitatif dan kuantitatif itu akan menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Analisisnya juga dapat dilakukan secara deskriptif, eksploratif sehingga itu diperoleh data kualitatif baru yang sama sehingga terpisah dengan data kuantitatif. Selanjutnya kesimpulan dan sarana. Langkah terakhir itu kan penelitian sequential explanatory itu membuat laporan penelitian yang di dalamnya itu mesti ada kesimpulan dan sarannya. Nah, kesimpulan yang diberikan itu untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang diberikan berdasarkan dari fakta yang ditemukan di lapangan. Bila rumusan masalahnya ada 5 butir, maka kesimpulannya juga 5 butir. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya peneliti itu memberikan saran untuk memperbaiki keadaan berdasarkan hasil penelitiannya. Demikian presentasi dari saya mengenai metode campuran sequential explanatory. Terima kasih.